Perkenalkan, namaku Grace Liberty Daracega. Aku berasal dari kelas 10 MIPA A di SMA Santo Paulus Pontianak. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang sebuah praktek yang telah kulakukan terhadap materi gerak jatuh bebas. Tanpa tunggu lama-lama, yuk mulai! Pertama-tama, aku akan menyampaikan apa saja tujuan percobaan tersebut. Yang pertama, melalui percobaan, peserta didik dapat mengamati pengaruh percepatan gravitasi pada benda yang bergerak jatuh bebas. Yang kedua, melalui percobaan, peserta didik dapat mengamati apakah ada pengaruh massa pada kecepatan benda yang bergerak jatuh bebas. Alat dan bahan yang digunakan pada praktek ini adalah pulpen dan kertas. Oke, jadi bila benda tersebut kita lepaskan dari keadaan diam dari suatu ketinggian, benda itu akan jatuh dan kecepatannya akan bertambah sebesar percepatan gravitasi tadi. Di daerah Khatulistiwa, besar percepatan yang dialami oleh benda sekitar 10 meter per detik pangkat 2. Artinya, kalau kita lepaskan dari keadaan diam, 1 detik kemudian kecepatan benda itu adalah 10 meter per detik. 2 detik kemudian menjadi 20 meter per detik. Dan 10 detik kemudian menjadi 100 meter per detik. Perhatikan bahwa satu-satunya faktor yang memengaruhi kecepatan benda jatuh adalah percepatan gravitasi tadi. Massa benda tersebut tidak berpengaruh, artinya benda bermassa besar, dalam keseharian kita sebut benda berat, akan jatuh dengan kecepatan yang sama dengan benda bermassa kecil, atau kita sebut juga benda ringan, bila titik keduanya sama. Intuisi kita mungkin akan mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Demikian pula Aristoteles dulu. Ia mengira bahwa benda yang berat akan jatuh lebih cepat. Kenyataannya tidak demikian. Benda berat maupun ringan akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Tapi dalam pengalaman sehari-hari, kita akan menyaksikan benda ringan seperti kertas akan jatuh lebih lambat. Yang harus kita perhatikan itu karena ada faktor lain yang bekerja di situ, yaitu gesekan dengan udara. Kertas yang berbentuk lembaran lebar akan mengalami hambatan udara. Artinya, ada gaya tambahan yang bekerja ke arah atas sehingga mengurangi gaya gravitasi yang bekerja menariknya ke bawah. Gaya gesek itu mengurangi percepatan gravitasi tadi. Kalau kertas tadi kita gumpal menjadi gumpalan yang sangat kecil, gaya gesek tadi akan berkurang hingga hampir nol. Dalam keadaan itu, kertas yang massanya sama dengan kertas lembaran tadi akan jatuh dengan percepatan dan kecepatan yang sama dengan pulpen tersebut. Tapi, bukankah benda yang lebih berat akan menimbulkan hantaman yang lebih besar saat jatuh? Hantaman itu adalah besaran momentum, yaitu kecepatan dikali massa. Benda bermassa lebih besar akan jatuh dengan momentum yang lebih besar pula, dibanding dengan benda bermassa lebih kecil yang jatuh dengan kecepatan yang sama. Karena itu, hantaman segumpal kertas tentu lebih kecil dibandingkan dengan hantaman sebongkah batu. Jadi, dari penjelasan dan praktek tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa lamanya benda di udara hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan percepatan gravitasi, atau tidak ada besaran lain yang berpengaruh. Misalnya, 2 buah benda memiliki massa berbeda dan keduanya jatuh dari ketinggian yang sama. Maka, waktu tempuh kedua benda akan tetap sama. Dalam hal ini, gesekan udara diabaikan. Mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan. Semoga video penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Love you guys. See you next time.